Pengguna Excel pemula wajib tahu bagaimana cara menggunakan fungsi XLOOKUP. Di sini ada tabel pencarian yang akan kita tampilkan dari data yang kita rujuk di bawah sini. Biasanya kita gunakan ada VLOOKUP dan juga ada index dan match. Kali ini kita akan gunakan XLOOKUP ya. Pertama, dari data ini kita akan cari kode sebagai patokannya yang ada di sini kodenya ya. Kemudian akan tampil secara otomatis nama siswa yang ada di sini sesuai dengan kodenya yang kita ketikkan di sini ataupun yang kita pilih ya menggunakan data validasi. Kemudian nilai otomatis juga akan tampil sesuai dengan kode siswa yang kita tampilkan di sini. Kemudian status ini kita gunakan untuk melihat dari nilai apakah lulus tidak lulus ya. Pertama kita ketikkan dulu kodenya ya. Kita misalkan di 002 ya. Kita copy dulu ya. Ctrl C. Sini Ctrl V. Lalu kita sekarang ketikkan fungsinya. Sama dengan ya. Setiap formula kita gunakan sama dengan. Kemudian kita ketikkan XLOOKUP. Kemudian lookup value-nya atau nilai yang akan dicari yaitu kode di sini dalam hal ini. Kita klik di sini. Nah, kita titik koma karena kita pakai titik koma di sini ya di Excel ini. Kalau dari teman-teman pakai koma, silahkan pakai koma ya, sesuai dengan Excel-nya. Titik koma, kemudian kita lookup array atau kolom yang dicari di mana kumpulan ada kode ini ya. Nah, di sini kumpulan kodenya di sini. Kita blok semua kodenya, kemudian kita titik koma lagi. Setelah itu kita ingin hasilnya yang mana? Kalau di sini kita isikan di nama otomatis ya, maka kita akan blok yang nama siswanya. Karena kita akan munculkan nama ya, secara otomatis sesuai dengan kode siswanya. Titik koma lagi, baru kita ketikkan ya di sini, bila data tidak ditemukan atau kodenya tidak sesuai dengan yang ada di daftar ini. Maka kita ketikkan boleh seperti ini. Tidak ditemukan ya, maksudnya tidak ditemukan kode itu ya di dalam tabel ya, kurung tutup, kemudian kita enter, maka hasilnya adalah Agus Rosti, betul tidak? Betul ya. Kalau kita ganti di sini menjadi 3, akan munculkah Handi Zaman? Dan tentunya muncul Handi Zaman ya. Sekarang kita pakai yang nilai otomatis, caranya juga sama yang nilai otomatis seperti tadi ya, sama dengan XLOOKUP. Klik kodenya di sini ya, titik koma, kemudian kita blok kumpulan kodenya yang ada kode ini ya. Kemudian kita titik koma lagi, kita blok nilai akhirnya ya, karena kita akan munculkan nilai ya. Jadi kita blok outputnya apa sih yang akan ditampilkan di sini. Kemudian titik koma lagi, boleh kita tidak ditemukan lagi ya, tidak ditemukan lagi, boleh seperti ini. Kurung tutup ya, jangan lupa tidak ditemukan pakai tanda petik 2 ya. Enter, nah 92 betul nggak? Handi Zaman 92, betul ya 92. Nah sekarang yang status ini kita boleh ketikkan dulu formulanya ya, di sini boleh ketikkan dulu ya. Walaupun nanti tidak akan muncul karena di sini masih kosong statusnya. Kita ketikkan dulu XLOOKUP ya. Ini kita masih pakai sel relatif ya, tidak pakai sel yang absolut ya atau semi absolut. Kita pakai relatif dulu aja ya. Di sini ada keterangannya, boleh nanti dipraktekkan ya untuk sel absolut dan semi absolut ya. Kita klik lagi kodenya ya, lookup value-nya, titik koma, kemudian di sini kita blok lagi kode kumpulan kodenya. Kemudian kita outputnya adalah yang ini ya, outputnya. Nah, setelah itu kita titik koma lagi, kita boleh tidak ditemukan lagi ya, pakai tanda petik 2 ya, di dalam petik 2, dalam kutip 2 ya. Tidak ditemukan, kurung tutup, kita enter. Nah, ini masih 0 ya. Harusnya bukan 0 ya, harusnya di sini ya. Kita coba masukkan di sini fungsi logika ya. Kita ketikkan sama dengan if ya. Jadi kalau misalkan nilainya kita buat permisalan ya, di atas 75 maka dia lulus. Kalau misalkan dia di bawah 75 atau sama dengan 75 maka tidak lulus. Kita klik di sini ya, fungsi logikanya ya, angkanya di sini ya. Kita pakai tanda lebih besar ya. Kemudian 75 ya.
angka 75, kemudian di sini titik koma, di sini pakai tanda petik 2 ya, kutip 2. Kita ketikkan lulus kalau dia lebih dari 75 nilainya ya, yang ada di nilai akhir ini. Titik koma lagi, pakai petik 2 jika nilainya tidak sesuai di atas 75 ya, yang ini nih logikanya ya. Maka apa? Berarti kalau misalkan 75 ke bawah itu tidak lulus ya. Kita ketik lagi tidak lulus. Pakai petik 2 ya, ingat ya. Kurung tutup kita enter. Oh, ternyata 85 adalah lulus ya, di atas 75. Sekarang kita turunkan, kita copy ke bawah formulanya. Nah, ini ya. Tidak lulus ini 74, 68 tidak lulus juga karena di bawah sama dengan 75, di bawah 75 ya, 74, 68 ya. Yang 80 ini lulus. Nah, akhirnya di sini menjadi lulus karena nilainya di atas 75, sudah ada keterangannya. Itu saja ya. Untuk yang formula di sini boleh dipraktekkan menggunakan semi absolut dan absolut ya. Ada di sini semi absolut dan ini absolut ya. Silakan nanti dipraktekkan ya, atau ikuti tutorial kita selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Silakan save, share, like, komen, dan juga follow kami untuk tutorial berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat.